Bayangin kamu punya usaha bareng teman, terus tiba-tiba dia mau keluar. Persekutuannya bubar. Iya, tapi perusahaannya ikut bubar juga. Belum tentu. Nah, di sesi ini kita bakal ngulik hal-hal yang sering bikin bingung soal persekutuan. Pertama, siapa yang boleh masuk dan keluar, dan apa konsekuensi akuntansinya. Kedua, ada dua pendekatan besar yang dipakai ketika ada perubahan, goodwill dan bonus. Keduanya punya logika yang beda, dan kita bakal lihat kapan masing-masing dipakai. Ketiga, kita juga bakal bahas skenario paling berat, ketika sekutu berhenti karena meninggal dunia atau mengundurkan diri, dan persekutuan harus bayar haknya. Anggap aja ini kayak kamu nonton film dengan 4 babak. Setiap babak punya konflik dan penyelesaiannya sendiri. Jadi siap-siap, karena di balik setiap pergantian nama di persekutuan, selalu ada jurnal yang harus dicatat. Ada miskonsepsi yang sering banget terjadi. Dan kalau kamu salah paham soal ini, semua jurnal berikutnya bakal ikut salah. Jadi gini, bubar persekutuan itu artinya perjanjian antar sekutunya yang berakhir, bukan bisnisnya. Misalnya firma Agus dan Ridwan bergerak di jasa konsultan pajak. Pak Ridwan memutuskan keluar karena ada ketidakcocokan. Nah, persekutuan antara Agus dan Ridwan otomatis bubar. Tapi perusahaannya, jasa konsultan pajaknya tetap jalan. Sama kayak kamu dan teman satu kelompok tugas tiba-tiba ganti anggota. Kelompoknya berubah, tapi tugasnya tetap dikerjain. Hal yang sama terjadi ketika ada sekutu baru yang masuk. Masuknya Pak Bejo ke firma Agus dan Ridwan otomatis membubarkan persekutuan lama dan membentuk persekutuan baru. Tapi perusahaannya tetap sama. Nah, disinilah muncul pertanyaan penting. Kalau persekutuan bubar dan dibentuk ulang, apakah aset-asetnya perlu direvaluasi? Jawabannya tergantung pendekatan yang dipilih. Dan itulah yang akan kita bahas tepat di slide berikutnya. Satu pertanyaan sederhana yang ternyata punya dua jawaban berbeda, dan dua-duanya dianggap benar dalam akuntansi. Pertanyaannya, ketika persekutuan berubah, apakah aset perlu dinilai ulang? Kelompok pertama bilang, iya, harus. Alasannya, secara hukum, persekutuan lama sudah berhenti. Jadi wajar kalau aset disesuaikan dengan nilai sekarang. Inilah yang disebut pendekatan atau prosedur goodwill. Efeknya nyata, aset neto persekutuan bertambah. Kelompok kedua bilang, tidak perlu. Perubahan kepemilikan itu urusan internal, tidak ada alasan untuk menaikkan aset. Ini yang disebut pendekatan atau prosedur bonus. Di sini aset neto tetap sama, yang berubah hanya distribusi modalnya saja. Ini mirip kayak kamu renovasi kamar kos. Ada yang langsung cat ulang semua tembok saat ganti penghuni. Ada yang bilang temboknya masih bagus, ganti nama di pintu aja cukup. Dua pendekatan ini bukan soal mana yang lebih benar, tapi soal kesepakatan, dan kita akan lihat dampaknya langsung di angka-angka berikutnya. Umar bayar 60 juta rupiah, tapi persekutuan tidak menerima sepeser pun. Kok bisa? Ini karena cara pertama masuk persekutuan adalah membeli kepemilikan langsung dari sekutu lama. Jadi yang terjadi adalah transaksi pribadi antara Umar dan Totok, bukan antara Umar dan perusahaan. Totok dan Agil awalnya masing-masing punya modal sebesar 200 juta rupiah dengan rasio laba 50/50. Umar sepakat membeli 30% kepemilikan Totok. Artinya, sebesar 30% dikalikan 200 juta rupiah sama dengan 60 juta rupiah. Itulah yang ditransfer dari modal Totok ke modal Umar. Penting banget dipahami, berapapun Umar membayar ke Totok secara pribadi, itu urusan mereka berdua. Mau Umar bayar 80 juta rupiah, mau 50 juta rupiah, persekutuan tidak peduli. Yang dicatat persekutuan hanya perpindahan modalnya saja, sebesar 60 juta rupiah. Analoginya, kayak kamu beli tiket konser dari teman yang mau jual. Uangnya ke teman kamu, bukan ke panitia konsernya. Jadi perusahaan tidak kaya, tidak miskin, yang berubah hanya siapa pemiliknya. 60 juta rupiah berpindah tangan, dan jurnalnya cuma satu baris. Sesimpel itu. Karena yang terjadi hanya perpindahan modal, jurnalnya pun lurus.
Modal Totok didebit sebesar 60 juta rupiah dan modal Umar dikredit sebesar 60 juta rupiah juga. Tidak ada akun kas yang muncul, karena sekali lagi, kasnya ke Totok, bukan ke persekutuan. Setelah jurnal ini diposting, struktur modal berubah. Modal Totok turun dari 200 juta rupiah menjadi 140 juta rupiah, proporsinya jadi 35%. Modal Agil tidak tersentuh sama sekali, tetap 200 juta rupiah dengan proporsi 50%. Dan Umar kini punya modal sebesar 60 juta rupiah, atau 15% dari total. Totalnya tetap 400 juta rupiah. Tidak ada sen pun yang masuk atau keluar dari persekutuan. Ini perbedaan mendasar antara pembelian dari sekutu lama dibanding cara kedua, investasi langsung ke persekutuan yang akan kita bahas sebentar lagi. Modal Agil tidak bergerak, karena transaksi ini bukan urusan dia, dan akuntansi cukup jujur untuk tidak menyentuh angkanya. Umar rela bayar 70 juta. Padahal total modal Totok dan Agil cuma 400 juta. Kenapa dia mau bayar lebih? Karena dia tahu ada sesuatu yang tidak kelihatan di neraca. Nah, sesuatu yang tidak kelihatan itu namanya goodwill, atau dalam bahasa akuntansi, aset tak berwujud atau intangible. Bisa berupa reputasi firma, kepiawaian Totok dan Agil dalam mengelola bisnis, atau jaringan pelanggan setia yang sudah dibangun bertahun-tahun. Karena Umar mengakui keunggulan ini, Totok dan Agil sepakat untuk menaikkan nilai aset persekutuan. Aset lama yang tadinya 400 juta dinaikkan menjadi 450 juta. Selisihnya sebesar 50 juta, itulah yang dicatat sebagai goodwill. Karena rasio laba Totok dan Agil adalah 50/50, masing-masing mendapat porsi goodwill sebesar 25 juta. Analoginya kayak kamu masuk komunitas game yang sudah terkenal. Kamu rela bayar iuran lebih mahal karena reputasinya udah terbukti. Komunitas itu sendiri yang naik nilainya, bukan cuma nama-nama anggotanya. Goodwill itu bukan angka ajaib, dia lahir dari selisih antara apa yang dibayar dan apa yang tercatat. Dan akuntansi punya cara untuk mengakuinya secara resmi. Dua jurnal, dua cerita berbeda. Dan kalau urutannya kebalik, logikanya ikut kacau. Jurnal pertama adalah pengakuan goodwill. Akun goodwill didebet sebesar 50 juta rupiah. Ini adalah aset baru yang masuk ke neraca persekutuan. Kemudian dikreditkan ke modal Totok dan modal Agil, masing-masing 25 juta rupiah. Artinya modal keduanya naik dulu sebelum ada transfer. Nah, jurnal kedua baru mencatat perpindahan modal ke Umar. Totok mentransfer 30 juta rupiah dan Agil mentransfer 40 juta rupiah. Totalnya 70 juta rupiah masuk ke modal Umar. Kenapa jumlah transfernya beda, 30 juta dan 40 juta? Karena itu kesepakatan antara Totok, Agil, dan Umar, bukan ditentukan oleh rumus tertentu. Ini kayak kamu dan teman patungan beli hadiah ulang tahun teman lain. Siapa bayar berapa? Itu urusan kesepakatan, bukan harus rata. Yang penting totalnya 70 juta rupiah sesuai yang dijanjikan ke Umar. Urutan ini penting. Goodwill harus diakui lebih dulu supaya modal Totok dan Agil sudah terisi dulu sebelum sebagian dipindahkan ke Umar. Sekarang kita lihat kemana larinya semua angka itu. Dan ada satu hal menarik yang tersembunyi di tabel ini. Dari aset neto awal 400 juta rupiah, setelah goodwill diakui, totalnya naik jadi 450 juta rupiah. Totok dan Agil masing-masing naik sebesar 25 juta rupiah, jadi 225 juta rupiah. Setelah itu baru terjadi transfer. Totok melepas 30 juta rupiah dan Agil melepas 40 juta rupiah. Semuanya masuk ke Umar. Hasil akhirnya, Totok punya modal sebesar 195 juta rupiah atau 43,33%. Agil sebesar 185 juta rupiah atau 41,11%. Dan Umar sebesar 70 juta rupiah atau 15,56%. Nah, hal menarik yang tadi saya sebut, perhatikan bahwa total modal persekutuan sekarang 450 juta rupiah, bukan lagi 400 juta rupiah. Padahal tidak ada kas yang masuk dari luar.
Yang masuk hanyalah pengakuan goodwill, sebuah aset tak berwujud. Ini beda banget dengan pendekatan bonus yang akan kita lihat nanti, di mana total modal tidak berubah sama sekali. Satu angka goodwill sebesar 50 juta rupiah cukup untuk menggelembungkan neraca persekutuan tanpa satupun rupiah kas yang masuk. Di contoh tadi, goodwill-nya langsung dikasih tahu 50 juta rupiah. Tapi bagaimana kalau yang dikasih tahu bukan angka goodwill-nya, melainkan persentase kepemilikan Umar? Nah, di contoh kedua ini, kita perlu mencari sendiri berapa goodwill-nya. Yang diketahui, Umar membayar 70 juta rupiah dan modalnya akan diakui sebesar 14% dari aset neto persekutuan yang baru. Logikanya dibalik. Kalau 70 juta rupiah itu adalah 14%, maka total aset neto baru yang seharusnya adalah 70 juta rupiah dibagi 14%. Hasilnya 500 juta rupiah. Sekarang kita sudah tahu total yang seharusnya adalah 500 juta rupiah. Sementara aset neto lama hanya 400 juta rupiah. Selisihnya sebesar 100 juta rupiah, itulah goodwill yang harus diakui. Dengan rasio laba 50 kali 50, masing-masing Toto dan Agil mendapat goodwill sebesar 50 juta rupiah. Ini kayak kamu tahu potongan harga 14% dan harga setelah diskon. Dari situ kamu bisa hitung harga aslinya. Logikanya sama persis. Rumusnya sederhana. Bagi setorannya dengan persentasenya dan kamu langsung dapat total aset neto yang seharusnya. Goodwill-nya 2 kali lipat dari contoh sebelumnya, dan efeknya ke neraca langsung kelihatan. Jurnalnya mengikuti pola yang sama dengan contoh 1, hanya angkanya berbeda. Goodwill sebesar 100 juta rupiah di debit, lalu dikreditkan ke modal Totok dan modal Agil masing-masing 50 juta rupiah. Setelah itu, transfer modal ke Umar dicatat. Kali ini sama besar, masing-masing 35 juta rupiah dari Totok dan Agil. Totalnya 70 juta rupiah masuk ke modal Umar. Lihat tabelnya. Aset neto persekutuan melonjak dari 400 juta rupiah menjadi 500 juta rupiah setelah goodwill diakui. Setelah transfer, Totok dan Agil masing-masing memegang 215 juta rupiah atau 43%. Sementara Umar memegang 70 juta rupiah atau tepat 14%, sesuai kesepakatan awal. Bedakan ini dengan contoh 1 tadi. Di sana total modal hanya naik ke 450 juta rupiah karena goodwill-nya lebih kecil, 50 juta rupiah. Di sini naik ke 500 juta rupiah karena goodwill-nya 100 juta rupiah. Semakin besar persentase yang dijanjikan ke sekutu baru dengan setoran yang sama, semakin besar goodwill yang harus diakui, dan semakin besar neraca yang menggelembung. Kasus yang sama persis, Umar masuk dengan 14%, tapi kali ini neraca tidak ikut menggelembung. Apa bedanya? Bedanya ada di pendekatan yang dipilih. Di metode bonus, tidak ada revaluasi aset, tidak ada akun goodwill yang dimunculkan. Aset neto persekutuan tetap 400 juta rupiah, titik. Yang dihitung hanya, berapa modal yang harus diakui untuk Umar? Jawabannya simpel, 14% dikalikan 400 juta rupiah sama dengan 56 juta rupiah. Nah, 56 juta rupiah ini didapat dari mana? Dari transfer modal sekutu lama. Karena transfernya diasumsikan sama besar, Totok dan Agil masing-masing melepas 28 juta rupiah. Totalnya, 56 juta rupiah masuk ke modal Umar. Bandingkan dengan metode goodwill di contoh 2 tadi. Di sana modal Umar diakui 70 juta rupiah, karena asetnya dulu dinaikkan. Di sini, cuma 56 juta rupiah, karena asetnya tidak diutak-atik. Analoginya, metode goodwill itu kayak kamu restock penuh kulkas sebelum tamu datang. Semua kelihatan lebih besar. Metode bonus, kamu cuma atur ulang isi kulkas yang sudah ada. Tidak ada yang ditambah dari luar. Bonus bukan berarti lebih murah atau lebih buruk. Dia hanya lebih konservatif, dan neraca tetap bersih tanpa aset tak berwujud. 1 jurnal, 3 akun, selesai. Ini yang paling simpel dari semua skenario yang sudah kita lihat. Jurnalnya lurus banget. Modal Totok di debit 28 juta, modal Agil di debit 28 juta, dan modal Umar di kredit 56 juta. Tidak ada akun goodwill, tidak ada 2 jurnal terpisah, cukup 1 entry. Setelah diposting, tabel modalnya juga rapi.
Totok turun dari 200 juta menjadi 172 juta, proporsinya 43%. Agil sama, turun jadi 172 juta atau 43%. Dan Umar mulai dengan 56 juta atau tepat 14%. Totalnya tetap 400 juta, persis sama seperti sebelum Umar masuk. Nah, sekarang kamu bisa bandingkan sendiri ketiga metode yang sudah kita pelajari. Tanpa goodwill atau bonus total modal tetap 400 juta, dengan goodwill contoh 1 naik ke 450 juta, dengan goodwill contoh 2 naik ke 500 juta, dan dengan bonus kembali ke 400 juta. Pola ini bukan kebetulan, ini adalah konsekuensi logis dari pilihan metode akuntansinya. Metode bonus menutup babak pertama dengan satu pesan tegas. Kalau tidak ada yang masuk dari luar, jangan pernah menaikkan neraca. Sekarang, kasnya beneran masuk ke persekutuan, bukan ke rekening pribadi sekutu lama, tapi langsung ke kas perusahaan. Inilah perbedaan mendasar cara kedua masuk persekutuan, investasi langsung. Kalau tadi Umar bayar Totok secara pribadi dan persekutuan tidak menerima apa-apa, kali ini Pak Hadi Gembira menyetor tunai sebesar 50 juta rupiah langsung ke firma Hadori dan rekan. Artinya, aset persekutuan bertambah, ada kas baru yang masuk. Firma Hadori dan rekan sebelumnya punya modal Hadori sebesar 100 juta rupiah dan modal Hardo sebesar 100 juta rupiah, total 200 juta rupiah. Setelah Hadi Gembira masuk dengan setoran 50 juta rupiah, total modal persekutuan naik menjadi 250 juta rupiah. Para sekutu lama sepakat mengakui setoran Hadi Gembira sebesar 50 juta rupiah, pas, tidak lebih, tidak kurang. Artinya, tidak ada goodwill dan tidak ada bonus di skenario dasar ini. Analoginya kayak kamu dan teman buka usaha warung, lalu ada teman baru yang mau ikut dengan modal tambahan. Uangnya masuk ke kas warung, bukan ke kantong kamu pribadi. Ketika kas masuk ke persekutuan, neraca langsung tumbuh. Dan inilah yang membedakan investasi langsung dari sekadar jual-beli kepemilikan antar sekutu. Satu hal yang langsung beda dari semua jurnal sebelumnya, akun kas muncul di sisi debit. Dan itu bukan kebetulan. Jurnalnya mencerminkan realita. Kas didebit sebesar 50 juta rupiah karena uang benar-benar masuk ke berangkas persekutuan. Dan modal Hadi Gembira dikredit sebesar 50 juta rupiah sebagai pengakuan kepemilikannya. Tidak ada modal Hadori atau modal Hardo yang disentuh, karena mereka tidak melepas apapun. Setelah jurnal ini diposting, struktur modal berubah menjadi 3 pihak. Hadori tetap 100 juta rupiah atau 40%, Hardo tetap 100 juta rupiah atau 40%, dan Hadi Gembira mulai dengan 50 juta rupiah atau 20% dari total 250 juta rupiah. Perhatikan perbedaannya dengan slide 5 tadi. Saat Umar masuk melalui pembelian dari Totok, modal Totok berkurang. Tapi di sini, modal Hadori dan Hardo tidak bergerak sama sekali. Modal persekutuan tumbuh karena ada darah segar yang masuk, bukan karena redistribusi yang sudah ada. Ketika sekutu baru berinvestasi langsung, semua pihak bisa senang. Sekutu lama tidak kehilangan apapun, dan persekutuan mendapat tambahan aset nyata. Hadi Gembira setor 50 juta, tapi modalnya diakui 60 juta. Ada 10 juta yang muncul begitu saja, dan itu bukan kesalahan pembukuan. Ini adalah skenario di mana sekutu baru membawa sesuatu yang lebih dari sekadar uang tunai. Mungkin Hadi Gembira punya jaringan klien besar atau keahlian yang sangat dibutuhkan firma. Para sekutu lama, Hadori dan Hardo, sepakat bahwa kontribusi tak berwujud itu layak dihargai. Makanya modal Hadi Gembira diakui sebesar 60 juta meskipun dia hanya setor 50 juta. Selisihnya sebesar 10 juta, itulah yang disebut goodwill untuk sekutu baru. Rumusnya sederhana, modal yang diakui dikurangi setoran tunai. 60 juta dikurangi 50 juta, sama dengan 10 juta goodwill. Ini kebalikan dari goodwill yang tadi kita pelajari di pembelian dari sekutu lama. Di sana goodwill diberikan ke sekutu lama karena mereka yang dianggap punya nilai lebih. Di sini goodwill-nya justru untuk sekutu baru yang masuk. Kayak kamu direkrut tim olahraga sekolah dengan posisi unggulan, meski baru bergabung, karena skillmu diakui lebih dari sekadar kehadiranmu. Goodwill untuk sekutu baru lahir bukan dari kas,
tapi dari pengakuan bahwa ada nilai yang tidak bisa diukur hanya dari seberapa besar dia setor. Di contoh sebelumnya, angka goodwill-nya langsung dikasih tahu. Sekarang yang dikasih tahu hanya persentasenya. Dan cara menghitungnya ternyata dibalik dari yang tadi. Di contoh ini, yang kita ketahui adalah setoran hadiah gembira 50 juta rupiah. Dan modalnya akan diakui sebesar 23,08% dari aset neto persekutuan yang baru. Nah, untuk goodwill sekutu baru, titik tolaknya adalah modal sekutu lama, bukan setoran sekutu baru. Ini penting dan berbeda dari cara menghitung goodwill sekutu lama tadi. Logikanya, kalau hadiah gembira dapat 23,08%, maka sekutu lama memegang sisanya, yaitu 76,92%. Modal sekutu lama diketahui 200 juta rupiah. Jadi, total aset neto yang seharusnya adalah 200 juta rupiah dibagi 76,92%. Hasilnya 260 juta rupiah. Dari total 260 juta rupiah itu, porsi hadiah gembira adalah 23,08% dikalikan 260 juta rupiah, sama dengan 60 juta rupiah. Selisih antara 60 juta dan setoran tunai 50 juta rupiah, itulah goodwill sebesar 10 juta rupiah. Sama seperti kalau kamu tahu berapa persen potongan dan harga yang harus dibayar teman-temanmu. Dari situ, kamu bisa balik hitung harga total dan harga bagianmu sendiri. Arah hitungnya beda, tergantung siapa yang dapat goodwill, sekutu lama atau sekutu baru. Dan itu bukan kebetulan, itu logika akuntansinya. Tadi, sekutu baru yang dapat goodwill karena dia membawa nilai lebih. Sekarang, dibalik, sekutu lama yang ternyata selama ini punya aset tersembunyi yang belum pernah dicatat. Di skenario ini, Bakman masuk sebagai sekutu baru dengan menyetor 50 juta rupiah. Para sekutu lama, Aman dan Amin, sepakat bahwa setoran Bakman akan diakui sebesar 12,5% dari aset neto persekutuan yang baru. Artinya, 87,5% sisanya adalah milik sekutu lama. Nah, titik tolak hitungnya sekarang dari setoran sekutu baru, berbeda dari tadi yang dari modal sekutu lama. 50 juta rupiah dibagi 12,5% menghasilkan total aset neto baru sebesar 400 juta rupiah. Dari 400 juta rupiah itu, porsi sekutu lama adalah 400 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah, sama dengan 350 juta rupiah. Tapi modal sekutu lama sebelumnya hanya 200 juta rupiah. Selisihnya sebesar 150 juta rupiah, itulah goodwill untuk para sekutu lama. Dengan rasio 50-50, Aman dan Amin masing-masing mendapat goodwill sebesar 75 juta rupiah. Analoginya, kayak kamu punya warung lama yang sudah punya pelanggan setia bertahun-tahun, lalu ada investor baru masuk dan bilang nilai warung ini lebih dari yang kelihatan. Nah, kelebihan nilai itulah yang dicatat sebagai goodwill. Siapa yang dapat goodwill ditentukan oleh siapa yang membawa nilai lebih, dan arah hitungnya mengikuti logika itu secara konsisten. Dua jurnal, dua arah yang berbeda. Dan kali ini yang menarik bukan jurnal goodwill-nya, tapi urutan pencatatannya. Jurnal pertama mencatat setoran Baman, kas didebit 50 juta, modal Baman dikredit 50 juta. Sampai di sini persekutuan sudah menerima kasnya. Jurnal kedua baru mencatat goodwill untuk sekutu lama. Akun goodwill didebit sebesar 150 juta, lalu dikreditkan ke modal Aman dan modal Amin masing-masing 75 juta. Perhatikan tabel saldo akhirnya. Modal Aman naik dari 100 juta menjadi 175 juta. Dan Amin sama. Baman tetap di 50 juta, sesuai setorannya. Total modal persekutuan melompat dari 200 juta menjadi 400 juta. Kenaikan 200 juta ini berasal dari dua sumber. Setoran kas Baman sebesar 50 juta, ditambah pengakuan goodwill sebesar 150 juta. Ini penting, kenaikan neraca bukan hanya dari kas yang masuk, tapi sebagian besar dari aset tak berwujud yang baru diakui. Rasio Baman tepat 12,5%, sesuai kesepakatan awal. Goodwill untuk sekutu lama bisa jauh lebih besar dari setoran sekutu baru itu sendiri. Dan di sini buktinya, 50 juta setoran menghasilkan pengakuan goodwill senilai 150 juta. Namira setor 50 juta tapi diakui 75 juta.
Ada 25 juta yang harus datang dari suatu tempat, dan tempat itu adalah kantong cahaya dan matahari. Ini adalah metode bonus untuk sekutu baru. Prinsipnya sama seperti metode bonus sebelumnya. Tidak ada revaluasi aset, tidak ada akun goodwill. Total modal persekutuan baru adalah 250 juta, dan angka ini tidak berubah. Yang terjadi hanyalah redistribusi. Namira disepakati mendapat 30% dari 250 juta. Artinya, modalnya diakui sebesar 75 juta. Tapi dia hanya setor 50 juta. Selisih sebesar 25 juta itulah bonusnya. Dari mana 25 juta ini? Dari modal cahaya dan matahari yang dikurangi. Karena diasumsikan sama besar, masing-masing berkurang 12.500.000. Analoginya kayak kamu dan teman patungan beli makanan 100.000. Tapi ada teman baru yang cuma bisa bayar 50.000, padahal porsinya lebih besar. Kekurangannya ditanggung berdua oleh kamu dan temanmu. Bukan ideal, tapi itulah konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Bonus untuk sekutu baru bukan hadiah gratis, ada yang nombok, dan itu selalu sekutu lama yang merelakan sebagian modalnya. 2 jurnal, tapi perhatikan baik-baik. Di jurnal kedua, tidak ada satupun akun aset yang bergerak. Yang pindah hanyalah modal. Jurnal pertama standar, kas didebit 50 juta rupiah, modal Namira dikredit 50 juta rupiah. Kas masuk, kepemilikan Namira dicatat. Jurnal kedua adalah inti dari metode bonus. Modal cahaya didebit 12,5 juta rupiah, modal matahari didebit 12,5 juta rupiah, dan modal Namira dikredit 25 juta rupiah. Tidak ada aset yang bergerak, ini murni redistribusi modal. Setelah kedua jurnal diposting, cahaya dan matahari masing-masing turun menjadi 87,5 juta rupiah atau 35%. Sementara Namira memiliki modal sebesar 75 juta rupiah atau tepat 30% sesuai kesepakatan. Total modal persekutuan tepat 250 juta rupiah, sesuai dengan total kas yang masuk ditambah modal lama, tanpa ada penggelembungan dari goodwill. Bandingkan ini dengan skenario goodwill untuk sekutu baru di slide 15. Di sana, neraca naik karena ada akun goodwill. Di sini, neraca hanya naik sejumlah kas yang benar-benar masuk. Metode bonus konsisten dengan prinsipnya. Tidak ada yang ditambahkan ke neraca kecuali yang benar-benar masuk secara fisik. Skenario yang sama, Namira setor 50 juta rupiah masuk ke firma cahaya dan matahari. Tapi kali ini yang dapat bonus bukan Namira, justru cahaya dan matahari yang diuntungkan. Perbedaannya ada di satu angka, persentase yang diakui untuk Namira. Di slide 19, Namira diakui 30%, lebih besar dari proporsi wajarnya, makanya dia dapat bonus. Sekarang, Namira hanya diakui 15%. Total modal persekutuan baru tetap 250 juta rupiah, karena tidak ada revaluasi. Modal Namira yang seharusnya adalah 15% dikalikan 250 juta rupiah sama dengan 37,5 juta rupiah. Tapi, Namira setor 50 juta rupiah. Ada selisih sebesar 12,5 juta rupiah dan selisih ini bukan milik Namira. 12,5 juta rupiah itulah bonus yang dibagi ke cahaya dan matahari, masing-masing 6,25 juta rupiah. Kenapa sekutu lama bisa dapat bonus? Karena mereka punya daya tawar. Misalnya persekutuannya sudah mapan, sudah punya reputasi, sehingga mereka bisa bilang ke Namira, kalau kamu mau masuk dengan porsi sekecil itu, kelebihan setoranmu jadi milik kami. Ini kayak franchise makanan terkenal yang mensyaratkan franchisee bayar lebih mahal dari nilai asetnya, karena nama brandnya memang sudah mahal. Bonus untuk sekutu lama dan bonus untuk sekutu baru adalah dua sisi koin yang sama. Siapa yang punya posisi tawar lebih kuat, dialah yang dapat bonusnya. Di jurnal kedua ini ada sesuatu yang mungkin terasa aneh. Modal Namira didebit, padahal dia baru saja masuk. Kok langsung dikurangi? Itulah inti dari bonus untuk sekutu lama. Jurnal pertama mencatat setoran Namira secara penuh. Kas didebit 50 juta, modal Namira dikredit 50 juta. Sampai di sini Namira tercatat punya modal 50 juta. Tapi jurnal kedua langsung mengoreksi. Modal Namira didebit 12,5 juta dan dikreditkan ke modal cahaya serta modal matahari masing-masing 6,25 juta.
Jadi modal Namira turun dari 50 juta menjadi 37,5 juta, persis 15% dari total 250 juta sesuai kesepakatan. Sementara Cahaya naik menjadi 106,25 juta dan Matahari juga sama, masing-masing 42,5% dari total. Perhatikan pola jurnalnya. Kalau bonus untuk sekutu baru, modal sekutu lama yang didebit dan modal sekutu baru yang dikredit. Kalau bonus untuk sekutu lama dibalik, modal sekutu baru yang didebit dan modal sekutu lama yang dikredit. Pola ini konsisten dan tidak pernah melibatkan akun aset atau goodwill sama sekali. 2 jurnal bonus, 1 untuk setoran, 1 untuk redistribusi, dan neraca tetap bersih tanpa satupun aset tak berwujud yang dimunculkan. Kita sudah pelajari semua skenario ketika seseorang masuk ke persekutuan. Sekarang, babak yang lebih berat. Ketika seseorang harus keluar. Berhentinya sekutu bisa terjadi karena 2 hal. Meninggal dunia, berhenti dengan terpaksa, atau mengundurkan diri atas kehendak sendiri. Dalam kedua kasus ini, persekutuan punya kewajiban untuk membayar saldo modal sekutu yang berhenti. Kalau pembayarannya langsung, cukup dicatat sebagai pengurangan modal dan kas keluar. Tapi kalau ada jeda waktu antara berhentinya sekutu dan pembayaran modalnya, akun modal itu harus direklasifikasi dulu menjadi kewajiban atau liabilitas. Karena secara hukum, persekutuan sudah berutang kepada mantan sekutu tersebut. Nah, masalah muncul ketika jumlah yang dibayarkan tidak sama persis dengan saldo modal. Analoginya kayak kamu keluar dari kos. Pemilik kos wajib kembalikan deposit. Tapi kalau ada nego, bisa dibayar lebih atau kurang dari deposit aslinya. Dari sinilah muncul 4 skenario yang akan kita bahas satu persatu. Keluar dari persekutuan bukan sekadar pamit. Ada angka yang harus diselesaikan dan cara menyelesaikannya menentukan jurnal apa yang harus dibuat. Sebelum kita masuk ke jurnal-jurnalnya, kita perlu kenalan dulu dengan datanya. Karena angka-angka di tabel ini akan jadi karakter utama di 4 slide berikutnya. Persekutuan Mariono dan rekan punya 3 sekutu. Mariono memegang modal sebesar 40 juta rupiah dengan rasio laba 20%. Baryono memegang modal terbesar sebesar 100 juta rupiah dengan rasio 50%. Dan Haryono yang akan berhenti memegang modal sebesar 60 juta rupiah dengan rasio 30%. Total modal persekutuan adalah 200 juta rupiah. Rasio laba rugi mengikuti rasio modal terakhir ini. Nah, karena ketidakcocokan dengan Mariono, Haryono memutuskan untuk mundur. Persekutuan wajib membayar saldo modalnya sebesar 60 juta rupiah. Tapi ada 3 kemungkinan yang bisa terjadi. Dibayar tepat 60 juta rupiah sesuai saldo, ini skenario paling sederhana. Dibayar lebih tinggi, misalnya 74 juta rupiah. Ada kelebihan 14 juta rupiah yang harus dijelaskan. Atau dibayar lebih rendah, misalnya 53 juta rupiah. Ada kekurangan 7 juta rupiah yang juga harus dicatat. Ketiga skenario ini punya perlakuan akuntansi yang berbeda-beda. Tabel sederhana ini adalah fondasi. Tanpa hafal angka Mariono, Baryono, dan Haryono, kamu akan kesulitan mengikuti semua jurnal berikutnya. Haryono minta dibayar 74 juta. Persekutuan setuju. Tapi dari mana datangnya 14 juta ekstra itu kalau bukan dari kantong Mariono dan Baryono? Di metode bonus, tidak ada revaluasi aset, tidak ada goodwill yang dimunculkan. Jadi kelebihan pembayaran sebesar 14 juta itu harus ditanggung oleh 2 sekutu yang masih bertahan, yaitu Mariono dan Baryono. Bagaimana cara membaginya? Sesuai rasio modal mereka berdua, bukan rasio 3 sekutu lagi, karena Haryono sudah tidak relevan. Rasio Mariono adalah 20% dan Baryono 50%, jadi perbandingannya adalah 2:5. Total pembaginya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Mariono menanggung sebesar 2/7 dikalikan 14 juta sama dengan 4 juta. Baryono menanggung sebesar 5/7 dikalikan 14 juta sama dengan 10 juta. Totalnya tepat 14 juta, balance.
Analoginya kayak kamu dan teman keluar dari grup langganan streaming bareng. Terus anggota yang keluar minta diganti biaya yang sudah dibayar lebih. Yang masih di grup ya yang harus urunan nutup kekurangannya, sesuai porsi masing-masing. Metode bonus menyelesaikan masalah kelebihan bayar dengan cara yang paling langsung. Kurangi modal yang masih ada tanpa menyentuh neraca aset sama sekali. 2 jurnal. Dan urutan keduanya bukan sekedar formalitas. Kalau dibalik, angka di jurnal kedua tidak akan masuk akal. Jurnal pertama adalah pencatatan bonus. Modal Mariono di debit 4 juta, modal Baryono di debit 10 juta, dan modal Haryono di kredit 14 juta. Setelah jurnal ini, saldo modal Haryono naik dari 60 juta menjadi 74 juta. Baru setelah itu jurnal kedua bisa dibuat. Modal Haryono di debit 74 juta, dan kas di kredit 74 juta. Kenapa harus urutan ini? Karena jurnal kedua harus mencerminkan jumlah yang benar-benar dibayarkan, yaitu 74 juta. Kalau jurnal bonus belum dicatat, saldo modal Haryono masih 60 juta, dan jurnalnya tidak akan balance dengan pembayaran 74 juta. Lihat tabel alur modalnya, saldo awal 60 juta, ditambah bonus 14 juta menjadi 74 juta. Lalu dikurangi pembayaran kas 74 juta, hasilnya 0. Persis 0. Ini kayak kamu minta refund tiket konser yang sudah dibayar. Kasir harus update dulu tagihan kamu ke nilai yang benar, baru kemudian dibayarkan. Kalau langsung dibayar tanpa update, sistemnya error. Modal Haryono 0 setelah 2 jurnal, artinya persekutuan sudah lunas, dan Haryono resmi keluar dari pembukuan. Kelebihan bayar yang sama, 14 juta rupiah, tapi di metode ini, 14 juta rupiah itu bukan sekadar beban untuk Mariono dan Baryono. Dia adalah petunjuk bahwa seluruh persekutuan punya nilai yang selama ini tidak tercatat. Logikanya begini, kalau Haryono yang punya 30% dari persekutuan saja bisa dibayar 14 juta rupiah lebih tinggi dari saldo modalnya, berarti seluruh persekutuan punya goodwill yang proporsional. Caranya, 14 juta rupiah dibagi 30%. Hasilnya goodwill total sebesar 46,67 juta rupiah. Angka ini bukan milik Haryono saja. Dia dibagi ke semua sekutu sesuai rasio laba. Mariono mendapat 20% dari 46,67 juta rupiah, sama dengan 9,33 juta rupiah. Baryono mendapat 50%, sama dengan 23,34 juta rupiah, dan Haryono sendiri mendapat 30%, sama dengan tepat 14 juta rupiah, persis selisih kelebihan bayarnya. Ini kayak kamu dan 2 teman jual usaha bersama, salah satu teman dapat harga lebih tinggi dari valuasi modalnya. Itu sinyal bahwa bisnis kalian bertiga sebetulnya lebih bernilai dari yang tercatat di buku. Jadi semua dapat kenaikan valuasi, bukan cuma yang jual. Metode goodwill melihat kelebihan bayar bukan sebagai beban, tapi sebagai bukti bahwa ada nilai nyata yang selama ini tersembunyi di balik angka-angka neraca. Perhatikan satu perbedaan krusial di jurnal pertama ini dibanding metode bonus tadi. Modal Mariono dan Baryono bukan di debit, tapi di kredit. Mereka tidak kehilangan apapun, justru bertambah. Di jurnal pertama, akun goodwill di debit sebesar Rp46.666.666. Ini aset baru yang masuk ke neraca. Lalu dikreditkan ke 3 akun modal sekaligus. Modal Mariono naik Rp9.333.333. Modal Baryono naik Rp23.333.333. Dan modal Haryono naik 14 juta. Setelah jurnal ini, saldo modal Haryono naik dari 60 juta menjadi 74 juta rupiah. Jurnal kedua kemudian membayar lunas. Modal Haryono di debit 74 juta rupiah, kas di kredit 74 juta rupiah. Saldo Haryono kembali 0. Tapi yang menarik di sini, tidak seperti metode bonus di mana modal Mariono dan Baryono berkurang, di sini modal mereka justru naik karena ikut kebagian goodwill. Mariono naik 9,33 juta dan Baryono naik 23,34 juta rupiah.
Konsekuensinya, neraca persekutuan menjadi lebih besar karena ada aset goodwill sebesar 46,67 juta rupiah yang kini tercatat. Ini kayak penilaian ulang properti sebelum salah satu pemilik menjual bagiannya. Semua pemilik ikut naik valuasinya, bukan cuma yang jual. Satu perbedaan pendekatan, bonus versus goodwill, menghasilkan dua nasib berbeda bagi Mariono dan Bariono. Di satu metode mereka nombok, di metode lain mereka justru untung. Sekarang skenario kebalikannya. Haryono bukan dapat lebih, tapi justru mau dibayar lebih rendah dari saldo modalnya. Kenapa dia mau? Dan siapa yang diuntungkan? Haryono hanya dibayar 53 juta, sementara saldo modalnya 60 juta. Ada selisih sebesar 7 juta yang tidak dibayarkan. Di metode bonus, selisih ini tidak mengurangi nilai aset persekutuan. Tidak ada penurunan nilai apapun. 7 juta itu langsung menjadi bonus bagi Mariono dan Bariono yang masih bertahan. Dengan rasio 2:5, Mariono mendapat 2 juta dan Bariono mendapat 5 juta. Logikanya, Haryono mungkin mau dibayar lebih rendah karena dia ingin cepat keluar. Misalnya ada konflik serius dan dia lebih pilih pergi daripada negosiasi panjang. Atau mungkin ada kesepakatan bahwa dia melepas sebagian haknya sebagai kompensasi atas sesuatu. Apapun alasannya, akuntansi hanya mencatat konsekuensinya. Analoginya kayak kamu jual motor dengan harga di bawah pasaran karena butuh uang cepat. Pembelinya yang untung, dan tidak ada yang perlu dievaluasi ulang soal harga pasaran motor lainnya. Ketika sekutu mau pergi dengan bayaran lebih rendah, yang tinggal tidak perlu melakukan apa-apa. Mereka otomatis mendapat berkah dari selisih yang ditinggalkan. Perhatikan jurnal pertama. Modal Haryono yang didebit. Modalnya dikurangi dulu sebelum dibayar. Dan itu bukan kesalahan. Jurnal pertama mencatat redistribusi. Modal Haryono didebit 7 juta rupiah, modalnya dipangkas. Lalu dikreditkan ke modal Mariono sebesar 2 juta rupiah dan modal Bariono sebesar 5 juta rupiah. Mereka yang dapat bonusnya. Setelah jurnal ini, saldo modal Haryono turun dari 60 juta rupiah menjadi 53 juta rupiah. Baru jurnal kedua dibuat. Modal Haryono didebit 53 juta rupiah, kas dikredit 53 juta rupiah. Lunas, saldo nol. Bandingkan pola jurnalnya dengan skenario dibayar lebih tinggi metode bonus di slide 26. Di sana, modal Haryono yang dikredit di jurnal pertama karena dia dapat bonus. Di sini modal Haryono yang didebit karena bonusnya untuk orang lain. Polanya konsisten dan simetris. Tinggal diingat arahnya saja. Kalau sekutu yang berhenti yang untung, kreditkan modalnya. Kalau sekutu yang tinggal yang untung, debitkan modal yang pergi. Dua jurnal yang rapi, modal Haryono 0, dan Mariono serta Bariono pulang dengan saldo yang lebih besar dari sebelumnya. Metode bonus menyelesaikan semuanya tanpa menyentuh satupun akun aset. Haryono mau dibayar 53 juta, padahal modalnya 60 juta. Di metode bonus tadi, itu langsung jadi berkah buat Mariono dan Bariono. Tapi di metode goodwill, interpretasinya berbeda total. Ini bukan berkah, ini alarm. Logika metode goodwill membaca situasi ini sebagai sinyal bahwa aset persekutuan selama ini overvalued. Nilainya tercatat terlalu tinggi. Buktinya, Haryono sendiri yang punya 30% persekutuan rela melepas haknya dengan bayaran lebih rendah. Artinya dia pun mengakui bahwa nilai sebenarnya memang lebih kecil dari yang tercatat. Dari sinilah hitungannya dimulai. Kekurangan bayar sebesar 7 juta adalah bagian Haryono yang 30%. Maka total penurunan aset seluruh persekutuan adalah 7 juta dibagi 30% sama dengan 23,33 juta. Penurunan ini bukan hanya beban Haryono, dia dialokasikan ke semua sekutu sesuai rasio. Mariono menanggung 4,67 juta, Bariono 11,67 juta, dan Haryono sendiri 7 juta. Ini kayak kamu dan teman-teman punya koleksi kartu langka yang selama ini ditaksir mahal. Lalu salah satu mau jual bagiannya dengan harga murah. Itu sinyal ke semua orang bahwa valuasi koleksinya perlu dikoreksi ke bawah, bukan cuma bagian yang dijual. Ketika sekutu rela pergi dengan bayaran lebih rendah,
Metode Goodwill tidak merayakannya. Dia justru mempertanyakan, apakah seluruh neraca selama ini sudah jujur? Di jurnal pertama ini, ada 4 akun yang bergerak sekaligus. Dan yang dikredit bukan modal seseorang, tapi aset. Ini satu-satunya jurnal dalam seluruh materi ini yang langsung menyentuh aset secara negatif. Jurnal pertama mencatat penurunan nilai aset. Modal Mariono didebit Rp4.666.666. Modal Baryono didebit Rp11.666.667. Modal Haryono didebit Rp7.000.000. Totalnya Rp23.333.333. Semua dikreditkan ke akun aset, yang berarti nilai aset persekutuan secara fisik turun sebesar Rp23.33 juta. Setelah jurnal ini, saldo modal Haryono turun dari 60 juta menjadi Rp53 juta. Jurnal kedua kemudian membayar lunas. Modal Haryono didebit Rp53 juta, kas dikredit Rp53 juta. Selesai. Saldo nol. Tapi lihat tabel perbandingannya. Di metode bonus, modal Mariono dan Baryono naik karena mereka dapat bonus. Di metode Goodwill ini, modal mereka justru turun karena mereka ikut menanggung penurunan aset. Hasil akhir untuk Haryono sama, 0. Tapi nasib Mariono dan Baryono sangat berbeda tergantung metode yang dipilih. Kayak kamu dan teman berbagi kerugian investasi, kalau pakai metode yang satu teman kamu untung. Pakai metode lain dia ikut rugi. Satu angka kekurangan bayar Rp7 juta, 2 metode, 2 realita neraca yang berbeda, dan 2 nasib berbeda bagi sekutu yang masih tinggal. Kita sudah jalan jauh, dari Firma Totok dan Agil, sampai Mariono yang akhirnya sendirian setelah Haryono pergi. Dan di akhir perjalanan ini, ada satu pertanyaan yang tersisa. Kalau 2 metode ini sama-sama valid, mana yang lebih jujur? Jawabannya tidak hitam putih. Metode bonus lebih konservatif. Dia tidak mau mengubah neraca hanya karena ada sekutu yang masuk atau keluar. Prinsipnya, kalau tidak ada kas yang masuk atau aset yang benar-benar berubah nilainya, jangan sentuh neracanya. Simple, bersih, tidak ada aset tak berwujud yang menggantung di neraca. Metode Goodwill lebih ambisius. Dia percaya bahwa neraca harus selalu mencerminkan nilai ekonomi yang sesungguhnya. Kalau ada bukti bahwa aset undervalued atau overvalued, dia akan koreksi. Lebih informatif, tapi lebih kompleks dan membuka ruang untuk manipulasi nilai. Dalam praktik, pemilihan metode tergantung kesepakatan para sekutu dan relevansi informasi yang ingin disampaikan. Tapi satu hal yang tidak pernah berubah dari semua skenario yang sudah kita pelajari, apapun metode yang dipilih, modal sekutu yang berhenti selalu berakhir di angka 0. Karena itulah tujuan akhirnya, menyelesaikan kewajiban, menutup buku, dan melanjutkan perjalanan persekutuan yang baru. Goodwill atau bonus, keduanya hanya alat. Yang penting adalah pemahaman bahwa di balik setiap angka di neraca, selalu ada kesepakatan manusia yang menentukannya.